Warto dan Rizka adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah. Warto tinggal serumah dengan ibu mertuanya, Darmi. Rizka berusia 22 tahun dan bekerja di sebuah bank swasta. Rizka adalah wanita yang lumayan cantik, mirip dengan ibunya. Sementara itu, Bu Darmi menikah di usia muda. Meskipun usianya sudah 47 tahun, ia masih terlihat cantik dan anggun. Bu Darmi sebenarnya adalah seorang sarjana. Tetapi setelah menikah, suaminya memintanya untuk fokus mengurus rumah saja, sementara suaminya yang bekerja. Pak Indra, suaminya, bekerja di sebuah perusahaan minyak yang melakukan pengeboran di luar pulau. Biasanya, ia pulang setiap 6 bulan sekali, bahkan kadang hampir setahun sekali. Hal itu membuat Bu Darmi sering merasa sendiri dan hampa, terutama saat malam tiba. Suatu hari ketika Warto sedang libur kerja, ia mengantar mertuanya ke tempat senam. Saat hendak pulang, Bu Darmi memilih ikut dengan temannya saja daripada menunggu Warto menjemputnya. Sementara itu, Rizka sedang mendapat tugas untuk mengawal sebuah acara di bank tempat ia bekerja yang berlangsung hingga malam. Sesampainya di rumah, Warto langsung mengambil laptopnya. Tak lama kemudian, ia duduk di depan meja yang ada cerminnya dan memutar sebuah film. Wow, ini bagus banget film aksi-aksi perangnya. Gumam Warto dalam hati saat melihat pemeran dalam film tersebut. Sepertinya film ini menceritakan tentang ibu mertua dan menantunya yang bekerja sama, pikir Warto dengan penuh semangat. Ia terus menontonnya dan merasa sangat tertarik hingga menonton berulang kali. Sampai-sampai ia lupa dengan keadaan rumah saat itu. Ketika sedang asyik menonton, tiba-tiba saja ada seseorang yang sudah berada di dekatnya. Tanpa disadari, Warto lupa mengunci pintu kamarnya. "Mas Warto lagi ngapain sih?" tanya mertuanya yang sudah berada di dekatnya. Seketika itu juga, Bu Darmi terpaku melihat apa yang ada di layar laptop Warto. "Ibu kok sudah pulang?" tanya Warto kaget sambil menoleh ke arah mertuanya. Bu Darmi tidak menjawab, masih terpaku perhatikan apa yang sedang berlangsung di layar laptop. "Bagus tidak, Bu?" tanya Warto sambil meliriknya. "Kok seperti itu?" sahut Bu Darmi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Emangnya ibu tidak pernah nonton film aksi yang seperti ini ya?" tanya Warto. "Memangnya kenapa?" tanya Bu Darmi penasaran. "Mestinya ibu senang kan? Bisa dapat tontonan film aksi seperti ini," sahut Warto, seakan lupa dengan siapa dia sedang berbicara. Mungkin hal itu karena pengaruh tontonan film aksi yang ia saksikan. Namun, jawaban mertuanya membuat Warto kaget. "Senang sih, tapi kalau yang sungguhan, bukan hanya tontonan drama seperti ini," jawab Bu Darmi tanpa rasa bersalah. Jawaban itu membuat Warto syok. "Maksud ibu?" tanya Warto penasaran. "Sudah, kamu lanjutin saja nonton film aksinya. Ibu mau beres-beres dulu," jawab mertuanya sambil berjalan pergi. Warto hanya bisa terdiam melihat kepergian ibu mertuanya itu. Dari sorot matanya terpancar kegalauan yang begitu dalam. Mungkin karena sudah hampir 6 bulan suaminya tidak kunjung pulang. Warto memperhatikan kepergian ibu mertuanya tanpa menghiraukan film aksi yang sedang berlangsung. Ledalas hatinya bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Ia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti itu. Pada suatu sore ketika hujan turun sangat deras, Warto basah kuyup setelah pulang dari luar. "Mas Warto, mandi saja dulu, terus ganti pakaian. Nanti masuk angin," kata Bu Darmi dari dapur. Saat itu, ibu mertuanya mengenakan seragam favoritnya yang sederhana. Warto sempat tertegun melihat kecantikan Bu Darmi yang tetap terjaga di usianya yang tidak lagi muda. Ia kagum pada ibu mertuanya yang masih terlihat anggun karena rajin mengikuti senam. Warto mulai melamun di depan kaca. Ia mengingat mertuanya yang sedang memasak di dapur. Ketika lamunannya semakin dalam, ia tersadar dan melihat Bu Darmi masih berdiri di depan kompor sambil mengaduk masakan. Pada suatu malam, ketika Rizka istri Warto
Mendapatkan tugas keluar kota selama beberapa hari, Warto berbaring di kamar sambil memandangi layar ponselnya. Saat ia mulai terbawa suasana, tiba-tiba pintu kamar perlahan terbuka. Bu Darmi muncul tanpa permisi. "Ibu, ada apa sih? Gangguin orang lagi senang saja," protes Warto tanpa berusaha menutupi apa yang sedang ia lakukan. "Ibu tadi tidak sengaja lewat," jawab Bu Darmi dengan tenang. "Terus ibu maunya apa datang kemari?" tanya Warto. Bu Darmi beberapa kali melirik ke arah tertentu dengan senyum yang tersirat. "Kenapa, Bu? Ibu terkesan ya?" tanya Warto dengan nada menggoda. "Kayaknya lebih baik dari bapak kamu sih," jawab Bu Darmi sambil tersenyum. Kemudian mertuanya itu hendak beranjak meninggalkannya. Namun, saat itu tiba-tiba Warto menahannya agar jangan beranjak darinya. Tentu saja tindakan Warto itu membuat Bu Darmi kaget. Dalam keadaan canggung, mereka saling berpandangan. "Aku mau, Bu." Warto menatap ibu mertuanya dengan penuh harap. "Mau bantu apa, Mas?" tanya Bu Darmi, yang hanya sebagai formalitas saja. Entah kenapa Bu Darmi tidak menolak, karena memang sudah lama ia mengharapkan bantuan dari menantunya itu. Selalu berjauhan dengan suaminya membuat Bu Darmi merasa kesepian, dan saat itu juga Warto mendapatkan apa yang selama ini ia idamkan. Bu Darmi pun merasa bahagia karena Warto mau membantunya. Mereka saling bahu-membahu sepanjang malam itu. Warto memberikan pengalaman baru melalui bantuannya yang tulus, sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Bu Darmi selama ini bersama suaminya. Atas kejadian malam itu, Warto tidak menyangka bahwa apa yang selama ini hanya ia bayangkan bisa menjadi kenyataan. Bu Darmi juga terkejut dengan kemampuan dan keterampilan Warto yang mampu membuatnya merasa bahagia berkali-kali. Sejak malam itu, air kesucian Bu Darmi berceceran di mana-mana tanpa henti. Apalagi, waktu untuk bekerja bersama cukup banyak. Hari demi hari berlalu, keakraban yang tidak seharusnya terus berlanjut. Warto semakin berani dalam memberikan bantuannya, begitu pula dengan Bu Darmi. Mereka mulai sering mengambil kesempatan untuk bersama tanpa ada yang curiga. Keakraban mereka semakin dalam hingga akhirnya keduanya tidak bisa lagi mengendalikan diri. Namun di satu sisi mereka mulai dihantui oleh rasa bersalah, terutama ketika berada di dekat Rizka, istri Warto, yang juga anak Bu Darmi. Bu Darmi mulai merasa cemas, takut jika suatu hari nanti semuanya terbongkar dan menghancurkan keluarganya. Namun dari sisi lain, ia juga tidak ingin melepaskan Warto, yang sudah memberikan kebahagiaan melalui bantuannya selama ini. Warto pun merasakan hal yang sama. Ia mulai merasa tidak tenang dan selalu dihantui perasaan bersalah setiap kali bersama Rizka, istrinya. Meski begitu, keduanya tidak bisa berhenti untuk terus bersama dan saling bahagia melalui pekerjaan. Mereka yang saling bahu-membahu. Hari demi hari rasa bersalah semakin menghantui mereka. Namun mereka tetap terperangkap dalam keakraban yang tidak wajar ini, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Suatu hari, Rizka pulang lebih awal dari tugasnya di luar kota. Ia mendapati sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Suaminya dan ibunya terlibat dalam sesuatu yang tak termaafkan. Dunia Rizka seakan runtuh seketika itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang sangat ia cintai dan ibunya yang sangat ia hormati bisa seperti itu. Dengan air mata yang membanjiri pipinya, Rizka keluar dari rumah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kejadian itu menghancurkan hati Rizka, juga keluarganya. Warto dan Bu Darmi harus menerima kenyataan bahwa perbuatan mereka telah menghancurkan keluarga yang selama ini mereka jaga dengan baik.